Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Salam edukasi untuk sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi atau mau mereview modul 5 dari kegiatan belajar 1, 2, dan 3 di level 2 Pembatik 2021. Sahabat edukasi, adapun alur kegiatan di modul 5 KB 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada pendahuluan, kedua ada kegiatan belajar 1, kemudian kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, penutup, dan tes akhir modul. Nah, ini akan coba saya review dari 3 kegiatan belajar ini sampai nanti di tes akhir modul. Baik sahabat edukasi dan guru, di modul 5 ini kita akan mereview materi tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Di kegiatan belajar 1, diantaranya tujuan pembelajarannya menganalisis konsep pembelajaran, lalu menganalisis konsep pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga menelaah pendekatan tifak dalam pemanfaatan TIK. Lalu kemudian submaterinya di sini ada konsep TIK, yang kedua konsep pemanfaatan TIK, dan ketiga pendekatan tifak. Dan nanti terakhir di kegiatan belajar 1 ini ada refleksi. Nah, tugasnya adalah Bapak dan Ibu guru bisa mengukur kondisi pemanfaatan TIK di kelas selama 1 semester terakhir dengan pendekatan tifak. Nah, itu untuk refleksinya. Termasuk tugasnya nanti seperti itu. Lalu sahabat edukasi, di kegiatan belajar 2, tujuan pembelajarannya mendeskripsikan pembelajaran abad 21, kemudian yang kedua menelaah ruang lingkup TIK pembelajaran, yang ketiga menganalisis fungsi pemanfaatan TIK pembelajaran. Adapun submaterinya ini ada 3 juga, yaitu pembelajaran di abad 21, ruang lingkup TIK pembelajaran, dan fungsi pemanfaatan TIK. Lalu di akhir dari kegiatan belajar 2 ini, yaitu Bapak dan Ibu diminta untuk membuat esai dampak pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi diri sendiri dan peserta didik di kelas. Nah, ini bedanya dengan pembelajaran kegiatan belajar 1. Kalau di kegiatan belajar 2 ini Bapak dan Ibu dituntut untuk membuat esai. Baik sahabat edukasi, adapun di kegiatan belajar 3 di sini tujuannya adalah melakukan analisis kebutuhan TIK, kemudian menyiapkan lingkungan pembelajaran TIK, membuat perencanaan berbasis TIK, memproyeksikan contoh praktek penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan produk layanan Pusdatin. Adapun untuk materinya, submaterinya di sini ada analisis kebutuhan, kemudian mempersiapkan lingkungan, dan ketiga perencanaan pembelajaran, keempat contoh praktek penerapan pembelajaran. Nah, tugasnya di akhir nanti adalah membuat rencana pembelajaran atau RPP dengan menerapkan pemanfaatan TIK di dalamnya. Jadi ada tugas akhir di KB 3 ini, yaitu pembuatan RPP. Baru terakhir nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengikuti tes akhir modul atau di dalam bentuk soal pilihan ganda. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kita masuk di kegiatan belajar 1. Nah, di modul 5 kegiatan belajar 1 ini kita akan mengedepankan pemanfaatan TIK pembelajaran dengan pendekatan TIFAK, yaitu Technological Pedagogic Content Knowledge. Nah, ini fokusnya adalah di pendekatan TIFAK. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan itu, tujuan pembelajaran ini tadi kita akan menganalisis konsep TIK pembelajaran, kemudian menganalisis konsep pemanfaatan TIK, kemudian menelaah pendekatan TIFAK dalam pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, konsep TIK dalam pembelajaran di sini bahwa pertama, teknologi informasi adalah bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Nah, dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, ini teknologi informasi. Nah, teknologi informasi akan selalu digunakan atau berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Tuh. Yang kedua, teknologi komunikasi.
yaitu perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Jadi ini bedanya antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, kesimpulan dari kedua ini, dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi, yaitu beragam perangkat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ini komunikasi. Komunikasi itu apa? Alat dan sumber daya teknologi ini termasuk misalkan komputer, internet, situs web atau email, teknologi penyiaran langsung seperti radio, televisi, dan webcasting, teknologi penyiaran yang direkam misalkan podcasting, komuter audio dan video, dan perangkat penyimpanan dan telepon tetap atau seluler, satelit, video conference, dan sebagainya. Nah, ini adalah kesimpulan dari konsep TIK dalam pembelajaran. Jadi ada dua konsep, kemudian disimpulkanlah seperti ini. Baik sobat edukasi kepada sekalian, nah sebetulnya penggunaan TIK oleh guru itu mau meliputi apa? Nah, berkaitan dengan pembelajaran, tentunya guru yang pertama penggunaan TIK secara profesional. Yang kedua juga peranan TIK dalam integrasi sosial dengan peserta didik. Ya. Jadi guru bisa memanfaatkan TIK secara profesional tentu dalam pembelajaran. Yang kedua kemudian peranan TIK terintegrasi sosial dengan peserta didik. Yang ketiga TIK sebagai penerapan teknologi pembelajaran pasti. Ya kan? Yang keempat penggunaan TIK dalam manajemen dan pengembangan sekolah otomatis. Yang kelima, penggunaan TIK yang efektif melalui analisis pribadi, organisasi, dan kelembagaan. Jadi penggunaan TIK oleh guru yang meliputi 5 poin ini sudah pasti di sekolah atau setiap kita mengajar akan ketemu seperti ini. Itu penggunaan TIK oleh guru. Lalu sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, TIK dalam pembelajaran ada 6 alasan kenapa sih TIK untuk pendidikan itu diperlukan. Yang pertama tentu di sini adalah alasan sosial. Ya. Pembelajaran TIK mengintegrasikan TIK untuk membesarkan pendidik bermasyarakat. Tentu ya bahwa pemanfaatan atau alasan penggunaan TIK dalam pembelajaran yang berdasarkan kepada alasan sosial ini, sehingga peserta didik ketika misalkan selesai mengikuti pembelajaran, selesai mengikuti di satuan pendidikan, maka diharapkan mereka dapat berinteraksi di masyarakat, ya, dengan modal atau dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kedua, vokasional. Nah, vokasional di sini adalah bahwa TIK dapat memberikan keterampilan yang sesuai untuk pekerjaan di masa depan. Tentu ini alasan kenapa sih TIK digunakan untuk siswa kita atau pembelajaran di kelas kita. Ini diharapkan bahwa anak didik kita memiliki keterampilan yang sesuai dengan nanti pekerjaannya di masa depan. Tentu kita bekali. Nah, ini namanya alasan vokasional. Yang ketiga, alasan pedagogik. Dalam hal ini adalah pendidikan dan pembelajaran berbantuan TIK akan meningkatkan proses otomatis. Kaitannya dengan pedagogik, yaitu kemampuan guru mengelola pembelajaran dan mengelola pendekatan dengan siswa didiknya, ini akan terbantu dengan apa? Dengan adanya TIK dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu alasannya. Kemudian alasan yang keempat yaitu katalitik. Nah, dalam hal ini bahwa TIK dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perubahan pendidikan otomatis. Ketika TIK sudah masuk di dalam penggunaan pembelajaran, maka diharapkan ini ada sebuah perubahan dalam pendidikan. Jadi tidak monotistik ibaratnya ya, tidak monoton, melainkan ada perubahan. Yang terakhir, kenapa TIK dimasukkan dalam proses pembelajaran? Alasannya adalah industri TIK. Dalam hal ini adanya kebutuhan timbal balik antara industri TIK dengan pendidikan. Otomatis gitu kan, ada kebutuhan dan ada kos. Maka di sini yang ke-6 ada biaya, ada harapan bahwa TIK akan mengurangi biaya pendidikan otomatis. Jadi maksudnya gini, setelah TIK masuk ke dalam konsep-konsep pembelajaran, maka
yang tadinya ada pembiayaan yang cukup besar dalam mengelola pendidikan pembelajaran di dalam kelas, misalkan penggunaan kapur tulis, kemudian buku, bahan ajar dan sebagainya. Tetapi dengan TIK ada harapan bahwa ini akan mengurangi kos dalam setiap pembelajaran. Kenapa? Karena TIK lebih simpel, TIK lebih efisien dalam pembelajaran. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, ini 6 alasan penggunaan TIK untuk pendidikan kita. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru sekalian, sebetulnya bagaimana sih konsep pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Nah, di sini Bapak dan Ibu guru dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Konsepnya seperti itu, ya. Jadi diharapkan guru dan peserta didik mampu mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu, ya, kalau Bapak dan Ibu guru atau kita tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola TIK misalkan, nah ini tidak bisa. Jadi konsepnya ini dulu, gitu kan. Nah, sehingga tujuannya untuk meningkatkan apa? Profesionalitas dan kompetensinya. Jadi meningkatkan profesionalitas guru dan peserta didik dan juga tercapainya kompetensi dari pendidikan untuk peserta didik. Yang ketiga, konsep pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yaitu tentu tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Nah, ini pasti, ini penting. Jadi bukan saja guru mampu mengakses, kemudian mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi ada materi pembelajaran yang berkualitas. Dan yang keempat, tahapan adopsi integrasi TIK pendidikan. Artinya bahwa dengan konsep pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diharapkan, nah, ada adopsi integrasi antara teknologi informasi komunikasi dengan pembelajaran yang disajikan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, nah di sini ada 4 tahapan adopsi yang dimaksud. Yang pertama, misalkan ini ketika sekarang belum dimulai, kita selaku pendidik ada muncul kesadaran kebutuhan yang disebut dengan emerging. Emerging ini ada kesadaran butuh dengan TIK, gitu kan. Yang kedua, setelah ada kebutuhan ini muncul, maka di sini masuknya ada menerapkan, applying, menerapkan TIK, mengadopsinya. Yang ketiga, menanamkan atau infusing. Dan yang keempat, mentransformasi atau transforming. Nah, di sini sudah masuk kepada pedagogik. Jadi dari belum dimulai, kemudian adanya teknologi sampai kepada pedagogik. Nah, ini 4 tahapan adopsi integrasi TIK pendidikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Anderson 2010. Baik Bapak dan Ibu guru, sahabat edukasi, selanjutnya beberapa perubahan yang dibawa TIK dalam pembelajaran. Jadi diharapkan setelah TIK masuk di dalam pembelajaran, maka ada beberapa perubahan. TIK diterapkan untuk meningkatkan pendidikan dalam pembelajaran, berbagai teori pembelajaran antara lain. Nah, di sini ada behavioristik. Dengan pembelajaran berbasis TIK, maka TIK digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan karakteristik individu pelajar. Nah, kemudian jenis TIK pendukungnya di sini ada aplikasi drill and praktik serta tutorial sederhana agar peserta didik menguasai pengetahuan dan keterampilan rutin untuk kecepatan sendiri. Nah, itu behavioristik. Nah, yang kedua ada kognitivistik. Ya, nah di sini pembelajarannya terintegrasinya bahwa TIK membantu belajar tentang konsep dan keterampilan yang kompleks. Nah, kemudian yang ketiga ada konstruktivistik. Pembelajaran dengan integrasi TIK diharapkan pembelajaran harus partisipatif, antik, dan kolaboratif. Maka penggunaan TIK selaras dengan kompetensi masyarakat pengetahuan. Nah, 3 konsep ini atau 3 perubahan yang dibawa oleh TIK ini tentu ini yang disebut dengan literasi abad 21. Kemudian sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, ada berbagai aplikasi TIK dalam kontribusi pada peningkatan kurikulum.
Yang pertama, tentu diharapkan mewujudkan kurikulum yang berpusat pada masalah dunia nyata. Nah, yang kedua, ajaklah peserta didik untuk terlibat dalam komunikasi virtual praktik. Yang ketiga, gunakan alat yang mirip dengan yang ada di tempat kerja teknologi saat ini. Maksudnya begini, ketika misalkan di dunia kerja dengan begitu canggihnya alat komunikasi dan informasi, maka paling tidak kita dapat menggunakan alat-alat yang mirip dengan dunia kerja dan teknologi saat ini. Nah itu ya, aplikasinya kira-kira seperti itu. Yang kelima, memanfaatkan permodelan dan visualisasi sebagai cara untuk menjembatani antara pengalaman dan abstraksi. Nah diharapkan adanya aplikasi TIK ini, ketika misalkan kita menyampaikan sesuatu yang abstrak, maka dapat divisualisasikan dengan hadirnya TIK dalam pembelajaran. Ya kalau kita menyampaikan materi pembelajaran yang sifatnya abstrak, maka diharapkan kita mampu menciptakan model visualisasi yang tadinya abstrak bisa menjadi hal-hal yang nyata. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keenam, meningkatkan kontribusi makna kolaboratif peserta didik melalui perspektif yang berbeda tentang pengalaman bersama. Nah, maksudnya di sini bahwa dengan hadirnya TIK untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kurikulum dan pembelajaran, di sini akan terjadi sebuah kolaboratif peserta didik melalui perspektif yang berbeda. Artinya bahwa pandangan, pemahaman dan pengetahuan peserta didik ini sangat akan beragam dan akan memiliki pengalaman bersama yang cukup menarik tentunya. Kemudian yang ketujuh, libatkan peserta didik sebagai mitra dalam mengembangkan pengalaman belajar dan menghasilkan pengetahuan. Jadi tidak lagi mengajar guru sebagai pusat belajar, melainkan di sini guru mengajak peserta didik sebagai mitra dalam mengembangkan pengalaman belajarnya. Kemudian yang kedelapan, memupuk keberhasilan belajar bagi penyandang disabilitas dan mendukung kesetaraan pendidikan. Ini pun tentu harus kita memperhatikan penyandang disabilitas, adanya kesetaraan pendidikan. Nah, kira-kira seperti itu di kurikulumnya. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, kaitannya pendekatan TIFAK dalam pembelajaran TIK ini apa? Nah, di sini ada pembelajaran TIFAK melibatkan 7 domain pengetahuan. Yang pertama, domain pengetahuan materi atau disebut dengan content knowledge. Ya. Domain ini merupakan penguasaan yang harus dimiliki guru terkait bidang studi atau materi pembelajaran yang diampu. Itu domain yang pertama. Kemudian domain yang kedua yaitu domain pengetahuan pedagogis atau disebut dengan pedagogical knowledge, PK. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan dasar guru terkait apa? Proses dan strategi pembelajaran. Ya. Jadi domain pengetahuan pedagogis itu lebih kepada proses strategi pembelajaran. Kemudian domain yang ketiga, di sini ada domain pengetahuan teknologi atau disebut dengan technological knowledge. Nah, domain ini terkait pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi digital, baik hardware maupun software. Bedanya dengan yang domain pengetahuan pedagogis, kalau pedagogis itu lebih kepada strategi pembelajaran, tapi kalau di domain pengetahuan teknologi atau teknologi knowledge, yaitu kemampuan guru dalam menggunakan teknologi digital. Lalu yang keempat, ada domain pengetahuan pedagogik dan materi atau disebut dengan pedagogical content knowledge, PCK. Nah, di sini merupakan gabungan antara pengetahuan tentang bidang studi dan materi pembelajaran, juga proses dan strategi pembelajaran. Nah, itu domain yang keempat. Kemudian domain yang kelima yaitu domain pengetahuan teknologi dan materi atau technological content knowledge. Kalau ini yang keempat itu pengetahuan pedagogik dan materi,
PCK, kalau yang kelima disebut dengan TCK, yaitu terkait pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Oke, yang keenam, domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogik atau disebut dengan technological pedagogical knowledge atau TPK. Ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu bedakan di sini ada CK, PK, TK, PCK, TCK, dan yang keenam TPK, technological pedagogical knowledge. Nah, domain ini terkait pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Yang ketujuh ada domain pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi, yaitu technological, pedagogical, dan content knowledge. Nah, itulah pembelajaran TIFAK yang melibatkan 7 domain pengetahuan. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru sekalian, bagaimana sih penerapan TIFAK dalam pembelajaran? Nah, penerapan TIFAK dalam pembelajaran meliputi pertama, menggunakan TIK untuk proses penilaian peserta didik. Jadi guru dalam menggunakan dalam proses penilaiannya sudah menggunakan TIK. Misalkan penerapan praktik yang biasa dilakukan, contoh menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, kemudian menggunakan aplikasi kuis daring untuk menilai pemahaman peserta didik, atau misalkan menggunakan grup chatting untuk memahami karakter peserta didik melalui cara berkomunikasi di medsos dan sebagainya. Nah, itu menggunakan TIK dalam proses penilaian peserta didik. Kemudian yang kedua, penggunaan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Nah, ini bisa contohnya misalkan Bapak dan Ibu guru dapat mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, yaitu mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi. Nah, ini memberikan rujukan untuk belajar lebih lanjut penggunaan platform misalkan web meeting untuk berdiskusi dan sebagainya, sehingga peserta didik bisa memahami materi pembelajaran dengan mudah. Nah, yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Maksudnya apa? Dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh penerapan praktis yang dapat dilakukan guru, misalkan peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan salah satu contoh misalkan aplikasi CorelDRAW atau aplikasi chat, email, atau aplikasi survei daring untuk menampung apa? Menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara daring dan sebagainya. Nah, di situ adanya TIK sehingga terintegrasi memahami betul ya kondisi peserta didik. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk sebuah kebijakan. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sekolah dapat mendorong guru untuk mengembangkan sumber belajar digital seperti Bapak dan Ibu guru membuat e-modul. Lalu misalkan video pembelajaran, adanya diskusi rutin pengembangan konten digital, lalu memasukkan program peningkatan kompetensi TIK bagi guru dan sebagainya di dalam kurikulum tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan integrasi TIK dalam rancangan kurikulum. Lalu yang kelima, Bapak Ibu sekalian, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Ini maksudnya apa? Nah, dalam hal ini misalkan penerapan praktik yang dapat dilakukan oleh Bapak dan guru menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik seperti adanya raport digital, adanya data induk peserta didik digital, data mutasi peserta didik digital, dan membuat grafik dan sebagainya misalkan. Nah, itu integrasi TIK di dalam menyajikan sebuah data di sekolah. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran.
Ini maksudnya adalah sebagai contoh misalkan yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam strategi pembelajaran adalah mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi daring contohnya, melaksanakan telekonferensi, menggunakan video pembelajaran, mengembangkan virtual lab dan sebagainya. Nah, itu integrasi TIK dalam strategi pembelajaran. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Dalam hal ini, penerapan praktik yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru contohnya menggunakan TIK untuk presensi atau absensi daring, ya, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, menggunakan sistem informasi akademik dan lain sebagainya. Nah, itu mengintegrasikan atau menerapkan TIK untuk pengelolaan kepada pembelajaran. Yang terakhir, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu guru menyediakan pilihan pembelajaran melalui fitur portal rumah belajar, ya. Jadi menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya sumber belajar atau dengan kaya sumber digital, memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu mengintegrasikan TIK dalam konteks apa? Dalam konteks belajar. Nah, itu adalah penerapan TIPAK dalam pembelajaran. Baik sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru, terakhir di kegiatan belajar satu ini kita akan melakukan diskusi dan refleksi pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru, setelah kita mempelajari materi mengenai konsep TIK, pemanfaatannya dan pendekatan TIFAK untuk mengoptimalkan hasil dari pendayagunaan TIK pembelajaran, coba diskusikan dengan rekan guru di sekolah misalkan, atau sesama peserta BIMTEK di sini. Nah, di sini Bapak dan sekalian, pengetahuan TIK Anda sudah mumpuni dan Anda ingin menerapkannya di kelas atau sekolah. Tetapi misalkan ada kendala yang dihadapi, bagaimana strategi Anda apabila ternyata kendala penerapan pembelajaran terintegrasi TIK? Pertama, kurang dukungan kebijakan sekolah. Yang kedua, rekan sesama guru masih kurang kompeten. Yang ketiga, fasilitas TIK kurang memadai. Kemudian yang keempat, orang tua peserta didik belum memahami TIK. Nah, ini didiskusikan. Kira-kira seperti itu untuk materi diskusinya. Lalu dalam refleksi pembelajarannya Bapak dan Ibu guru, silahkan Bapak dan Ibu guru mengedepankan semua yang telah dipelajari pada KB1 ini dalam diri kita, ya. Kemudian lakukan refleksi terhadap hasil belajar sahabat dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru silahkan membuat sebuah uraian, dalam hal ini ukur dan identifikasi kondisi pemanfaatan TIK di kelas selama 1 semester terakhir dengan pendekatan TIPAK tadi. Lakukan analisis dan tuangkan dalam bentuk laporan yang berstruktur, yaitu memuat kendala dan potensi penggunaan TIK di sekolah masing-masing. Nah, ini dibuat dalam bentuk dokumen dengan format doc atau docx. Nah, itu untuk refleksi pembelajarannya. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kita akan memasuki ke kegiatan belajar 2. Dalam hal ini kita akan mereview mengenai analisis fungsi TIK dalam pembelajaran abad 21. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari pembelajaran KB2 ini yang pertama dapat mendeskripsikan pembelajaran abad 21, yang kedua menelaah ruang lingkup TIK pembelajaran, dan yang ketiga menganalisis fungsi pemanfaatan TIK pembelajaran. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, apa yang perlu kita ketahui tentang pembelajaran abad 21?
Sahabat edukasi, pernahkah kita mengetahui tentang kerangka pembelajaran abad 21 yang diuraikan oleh partnership seperti gambar di bawah ini? Bahwa pembelajaran abad 21 tidak hanya berfokus pada pengetahuan atau kognitif, afektif, dan psikomotorik saja, melainkan sudah berkembang menjadi berfokus pada life and career, skill, learning and innovation, skill, dan informasi. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru sekalian, di sini guru dituntut memiliki 3 literasi. Dan 3 literasi ini yang dibutuhkan oleh setiap siswa, yaitu yang pertama ada kualitas karakter. Nah, dalam hal ini akan tumbuh dalam diri siswa yang pertama religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integrasi. Itu kualitas karakter. Yang kedua ada literasi dasar. Nah, diharapkan ini akan tumbuh pada siswa, yaitu literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dalam hal ini adalah TIK, kemudian literasi finansial, dan terakhir literasi budaya dan kewargaan. Nah, itu untuk literasi dasar. Dan yang ketiga ada kompetensi. Nah, dari kompetensi ini diharapkan siswa dapat berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dari ketiga kemampuan inilah akan menciptakan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa. Baik, sahabat edukasi, selanjutnya berapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran abad 21? Yang pertama tentu di sini tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran serta fasilitator dan pengelola kelas. Maka tugas guru yang penting adalah dalam pembuatan RPP. Nah, dalam pembuatan RPP ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dasar daripada penggunaan pembelajaran di abad 21. Yang kedua, masukkan unsur berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Nah, teknologi dalam hal ini khususnya internet akan sangat memudahkan peserta didik untuk memperoleh informasi. Dan yang ketiga, penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, kemudian pembelajaran berbasis keingintahuan, inquiry based learning, serta model pembelajaran silang atau jigsaw, maupun model kelas terbalik atau flipped classroom. Nah, ini dapat diterapkan oleh guru untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Kemudian yang keempat ada integrasi teknologi. Nah, di sini sekolah mempunyai akses teknologi yang baik, harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran abad 21 oleh kita selaku tenaga pendidik. Baik, sahabat guru dan edukasi, dalam perantik dalam pembelajaran dikenal dengan adanya enabling, engaging, dan empowering. Keterampilan pembelajaran TIK yang terintegrasi, yang pertama ada kemampuan berpikir yang berkaitan dengan aspek kognitif. Ya, nah ini. Yang kedua ada sikap yang ditunjukkan ketika memanfaatkan TIK. Dan yang ketiga ada keterampilan TIK. Nah, mengenai kemampuan berpikir yang berkaitan dengan aspek kognitif diharapkan mengenal budaya, informasi, pekerjaan, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, kemampuan berpikir yang berkaitan dengan aspek kognitif yaitu dapat memecahkan masalah teknik. Dan yang ketiga, dapat menganalisis secara sistemik. Lalu untuk sikap yang ditunjukkan ketika memanfaatkan TIK, di sini adanya kerjasama, menghargai pendapat orang lain,
berani mengambil keputusan kreatif dan inovatif, dan bersikap kritis. Lalu yang terakhir dalam keterampilan TIK-nya, mengenal dan menggunakan peralatan TIK secara aman untuk menghasilkan produk dan sistemnya. Nah, itu peran TIK dalam pembelajaran yang dikenal dengan enabling, engaging, dan empowering. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kita lanjut. Apa sih fungsi pemanfaatan TIK pendidikan dan pembelajaran? Yang pertama, fungsi. Di sini TIK berfungsi untuk mengumpulkan data. Yang kedua, untuk menampilkan informasi. Yang ketiga, pangkalan data. Yang keempat, basis data. Dan kelima, penghantaran data. Nah, sedangkan untuk pemanfaatannya ini sangat efisien, konsisten, presisi, reliabilitas, produktivitas, dan kreativitas. Oleh karena itu, maka di sini guru dapat memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar digital, media sosial untuk pembelajaran dan peningkatan keprofesian dan kompetensi guru. Nah, itu fungsi pemanfaatan TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya apa sih peranan TIK? Peranannya dalam pembelajaran. Tentu di sini ada beberapa peran. Yang pertama sebagai skill dan kompetensi, yang kedua sebagai infrastruktur pembelajaran, yang ketiga sebagai sumber belajar, yang keempat sebagai alat bantu atau fasilitas pembelajaran, dan yang kelima sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan terakhir sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, ini peranannya. Ya, tentu ini mungkin kita bisa ingat-ingat lah gitu peranan TIK dalam pembelajaran. Lalu Bapak dan Ibu guru, terakhir, nah setelah kita memahami, mempelajari dari kegiatan belajar 2, kita akan masuk ke diskusi dan refleksi, terutama dengan pembelajaran abad 21 tentunya. Nah, di sini di diskusi ini cermati fitur sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar. Lalu kemudian Bapak dan Ibu diskusikan fungsi-fungsi yang melekat pada fitur tersebut dan jelaskan potensi fitur sumber belajar yang bisa Anda terapkan dalam pembelajaran di kelas. Lalu untuk refleksinya, nah Bapak dan Ibu di sini diminta membuat esai dampak pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi diri sendiri dan peserta didik di kelas. Nah, langkah-langkah refleksinya Bapak dan Ibu tinggal masuk ke tautan ini, yaitu di http://ringkas.kemdikbud.id refleksi KB2. Kemudian di sini isi data dan jawablah pertanyaan di dalamnya, gitu kan. Tetapi tentu Bapak dan Ibu, kita tidak bisa masuk ke sini sebelum refleksi di kegiatan belajar 1 dilaksanakan. Jadi harus bertahap. Kalau refleksi di kegiatan belajar 1 sudah, baru kita bisa masuk ke refleksi kegiatan belajar 2 di sini. Nah, itu untuk kegiatan belajar 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke kegiatan belajar 3 atau kegiatan belajar terakhir di modul 5 ini, yaitu tentang rencana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Nah, di sini tujuannya yang pertama melakukan analisis kebutuhan TIK. Jadi yang pertama melakukan analisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran apa saja. Yang kedua tentunya menyiapkan lingkungan pembelajaran berbasis TIK, dalam hal ini adalah kelas. Yang ketiga membuat perencanaan pembelajaran berbantuan TIK, dalam hal ini adalah ROPP. Kemudian yang keempat, memproyeksikan contoh praktek penerapan pembelajaran dengan pemanfaatan produk layanan Pusdatin. Jadi 4 tujuan ini di kegiatan belajar 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, merencanakan pembelajaran terintegrasi TIK ini bisa dilihat dari beberapa komponen. Yang pertama, bagaimana persiapan guru sebelum mengajar. Nah, tentunya di sini
Yang perlu dipersiapkan oleh guru yaitu materi ajar. Yang kedua, cara penyampaian. Yang ketiga, persiapan diri kita. Yang keempat, jadwal. Kelima, aktivitas belajar, dan seterusnya. Nah, dalam ini mengapa membuat dokumen rencana pembelajaran itu penting? Nah, ini alasannya. Yaitu yang pertama, ini akan membuat sekuen pelajaran itu lebih logis untuk siswa. Karena kita punya panduan. Tentu yang kedua, sebagai dokumen kerja guru. Jadi guru mengajar tidak melupakan yang namanya dokumen kerjanya. Ada dokumennya. Dalam hal ini RPP misalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya rencana pembelajaran atau RPP di sini adalah sebagai dokumentasi rekaman hal-hal yang diajarkan. Jadi apabila kita ingin mengevaluasi diri, kalau tidak ada RPP-nya, maka sulit untuk mengevaluasi. Nah, kalau ada dokumen maka mudah untuk mengevaluasi. Kemudian yang terakhir di sini sebagai pedoman aktivitas belajar. Nah, seorang guru tentu apabila ingin memberikan pembelajaran akan berpedoman kepada rencana pembelajarannya. Nah, ini alasan mengapa dokumen rencana pembelajaran itu penting. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, dalam hal merencanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK, nah, di sini perlu kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba kita analisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran. Nah, di antaranya ada 8 aspek ICT dalam pembelajaran berbasis TIK, yaitu kemampuan asesmen diri guru, yang kedua penggunaan dan integrasi TIK, yang ketiga keyakinan guru, yang keempat ada kendala akses, kemudian ada sumber daya untuk mengembangkan profesional, ada kepemimpinan, ada kebutuhan dan keinginan, serta ada demografi. Setelah terbentuk analisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran, maka di sini kita dituntut untuk menyiapkan lingkungan yang berbasis TIK atau lingkungan pembelajaran yang berbasis TIK. Sehingga di sini akan terbentuk sebuah Azure model seperti ini. Ada media atau material, lalu ada require learner partisipan, kemudian ada evaluasi, kemudian ada analisis, kemudian ada state objektif, dan ada select media dan material. Nah, dari tahapan ini baru kemudian kita menyusun rencana pembelajarannya. Nah, caranya yaitu di sini. Pertama, analisis tujuan dan karakter mapel. Ini tahapan menyusun RPP-nya. Kemudian yang kedua, analisis sumber belajar dan kira-kira kendalanya apa. Kemudian yang ketiga, analisis karakteristik siswa. Nah, tentu kita harus memperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, penetapan tujuan dan pembelajaran. Jadi apabila kita sudah menganalisis ini, analisis karakter, analisis kendala, kemudian analisis karakteristik siswa, maka selanjutnya tetapkan tujuan dan isi pembelajarannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru, baru ke penetapan strategi pengorganisasian isi atau isi dari RPP itu. Nah, selanjutnya di sini penetapan strategi penyampaian atau model pembelajaran. Lalu di sini ada penetapan strategi pengelolaan belajar, dan yang terakhir prosedur pengukuran hasil belajar atau evaluasi. Nah, ini tahapan-tahapan dalam menyusun rencana pembelajaran berbantuan TIK. Kira-kira seperti itu. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru. Nah, terakhir dari KB3 ini, tentu kita diminta untuk diskusi dan refleksi. Nah, diskusi dalam hal ini yaitu berdasarkan pengalaman Anda ketika mempersiapkan pembelajaran. Nah, di sini kendala apa yang paling menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana solusinya? Nah, itu yang harus didiskusikan. Karena gini, tentu dalam membuat
program mempersiapkan pembelajaran itu pasti ada kendala. Nah, itu silahkan didiskusikan. Lalu refleksinya di sini berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Nah, buatlah Bapak dan Ibu RPP yang terintegrasi dengan TIK dengan memperhatikan lingkungan belajar yang efektif. Artinya Bapak dan Ibu diminta untuk membuat RPP yang berbasis TIK, tapi tentunya perhatikan lingkungan belajar yang efektif. Maksudnya kita harus memperhatikan juga kondisi sekolah kita, kira-kira seperti itu. Itu direfleksi kegiatan belajar 3 di modul 5. Nah, demikian Bapak dan Ibu Guru review modul 5 di KB 1, 2, dan 3. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu Guru yang lolos di level 1 dan sekarang sedang masuk di level 2. Saya hanya review dan berbagi, semoga ini ada manfaatnya. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu mengikuti di modul-modul berikutnya, yaitu modul 6, 7, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.